Qais ini dari kalangan Khazraj, salah satu penduduk asli daripada kota Madinah. Julukan yang beliau dapat adalah Khatibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thabit ibn Qais ini terkenal suaranya lantang, bahasa Arabnya fasih, cara bicaranya bagus betul, sampai-sampai beliau sering dijadikan sebagai juru bicara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di sana ada Hasan ibn Thabit radhiyallahu taala anhu yang disebut syairul Rasulullah, penyairnya Rasulullah, di sana juga ada Thabit ibn Qais yang disebut khatibur Rasulullah, penceramahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian saudara, ada satu catatan yang perlu kita nukilkan di sini, bahwa suatu ketika Thabit ibn Qais radhiyallahu ta'ala anhu yang selama ini selalu duduk di samping Nabi, duduk di majelis Nabi, tidak jauh dari Nabi, karena kalau dalam beberapa event ada sambutan-sambutan beliau yang diperintah oleh Nabi, karena kebagusan bahasanya, kelantangan daripada suaranya yang luar biasa. Suatu waktu beliau hilang dari majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak hadir sehari, 2 hari, 3 hari, beberapa kali nggak hadir. Nabi tanyakan kepada sahabat, "Man ya'tini bihi? Man ya'tini bi khabari?" Siapa yang bisa menyampaikan kepadaku tentang kabar daripada Thabit ibn Qais? Kemana dia hilang? Ternyata setelah dicari, saudara, hilangnya dia berkenaan dengan turunnya wahyu Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam dalam surat Al-Hujurat ayat 2, di mana Allah menyatakan, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hei orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu meninggikan atau mengangkat daripada suara kamu sekalian di atas suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini ada ancaman. Barang siapa yang mengangkat suaranya di atas suara Nabi, lebih keras daripada suara Nabi, maka amalnya akan dibatalkan oleh Allah dan dia akan masuk neraka jahanam. Begitu ayat ini turun, Thabit ibn Qais nggak berani lagi datang ke majelis Nabi, saudara. Karena begitu ayat ini turun, beliau pulang ke rumah, nggak boleh suara lebih keras dari suara Nabi. Selama ini suaranya paling keras. Kalau Nabi udah suruh bicara, suaranya kan paling lantang, suaranya keras, saudara. Lebih keras daripada suara Nabi alaihi salatu wassalam. Dia ketakutan, jangan-jangan ini ayat turun buat negor dia, saudara. Dia takut. Dia gak berani datang lagi. Nah, akhirnya begitu ketemu seorang sahabat, sahabat tanya, kenapa ya Qais, kau tidak sakit, kau tidak datang? Sedih dia. Bagaimana aku tidak sedih? Allah nyatakan amalnya batal dan dia masuk neraka. Amalku batal, aku akan masuk neraka. Suaraku di atas suara Nabi. Nah, berita itu akhirnya disampaikan oleh si sahabat yang bertanya tadi kepada Nabi, ya Rasulullah, diceritakan kenapa Thabit ibn Qais ini tidak ada di majlis beberapa hari. Begitu dengar hal tersebut, saudara, apa kata Nabi kepada orang tersebut? Idhab ilaihi faqul lahu lasta min ahlin nar walakinnaka min ahlil jannah. Kau pergi, temui dia, sampaikan ke dia bahwa sesungguhnya engkau ya Thabit bukan penghuni neraka, tapi engkau adalah penghuni surga. Ternyata ayat tadi turun bukan buat negur Thabit ibn Qais. Ayat itu turun untuk menegur orang-orang munafik yang kadang-kadang suaranya tidak sopan di hadapan Nabi, saudara. Suaranya lebih tinggi daripada suara Nabi. Suaranya menunjukkan mereka tidak punya adab. Sedangkan Thabit ibn Qais suara tinggi bukan suara tidak punya adab kepada Nabi, tapi dalam rangka untuk menyampaikan kalimatul haq, dan itu pun diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi Anda bisa lihat bagaimana hati-hatinya para sahabat Nabi, saudara. Takut setiap ada ayat yang turun, mereka introspeksi diri. Mereka selalu melakukan evaluasi. Ini yang ditegur saya atau bukan?
Kalau saya yang ditegur, berarti saya harus memperbaiki diri. Nah, inilah sikap daripada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Thabit ibn Qais bukan hanya sikapnya yang sedemikian rupa, wara', takut kepada Allah, takut menyakiti Nabi, takut kurang ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga pengorbanannya untuk Islam, saudara, tidak diragukan lagi. Salah satu cuplikan kisahnya saya ingin sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu tatkala perang terjadi antara kaum muslimin melawan pasukan Musailamah Al-Kadzdzab. Begitu terjadi pertempuran yang dahsyat, saudara, karena Thabit amiran li jundil ansar fi ma'rakatil Yamamah. Ketika itu Thabit ibn Qais diangkat oleh Khalid bin Walid sebagai komandan pasukan Ansor, saudara. Jadi Ansor ada komandannya, Muhajirin juga ada komandannya. Beliau menjadi komandan pasukan Ansor. Falamma stadatil harb, begitu perang berkecamuk hebat, wa ra'a min tadahdu'il muslimin, dan ketika itu, saudara, Thabit melihat bagaimana pasukan kaum muslimin mulai porak-poranda, bagaimana yang mulai melangkah mundur, bagaimana yang mulai ada dalam ketakutan, saudara. Lalu apa beliau katakan? Faqala, beliau langsung berdiri mengatakan, ya ma'syaral muslimin, ma hakadha kunna nuqatilu ma'a Rasulillah. Hei kaum muslimin, bukan begini dulu cara kita berperang bersama Rasulullah. Bukan begini. Enggak boleh kita mundur, enggak boleh kita tinggalkan medan juang ini, tidak boleh kita takut, jangan dibuat porak-poranda oleh musuh. Bukan begini cara perang kita, yaitu menghadapi musuh-musuh ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Thabit ibn Qais, saudara? Begitu berhadapan dengan musuh, siap tempur lagi untuk membangkitkan semangat pasukannya. Fatahanna Thabit. Thabit ambil bidara, daun bidara, dan beberapa wewangian lain, dipakein badannya. Jadi badannya wangi seperti jenazah baru dimandiin, saudara. Kita kalau habis mandiin jenazah kan kita pakein bidara, kita pakein wewangian, saudara. Tahanna, dia pakein dedaunan, dia punya badan supaya baunya bau orang yang habis dimandiin, saudara. Habis dimandiin ketika meninggal dunia. Enggak sampai di situ, watakafan, dia pakai kafan. Udah dia berikan daun bidara, dia pakai kafan. Enggak sampai di situ, di tempat dia berpijak, wa hafara li nafsihi khufratan fil ard, dia gali lubang, saudara, setinggi daripada lututnya. Begitu dia gali lubang, saudara, fayanzilu fiha, dia masuk ke dalam lubang tersebut, ila nisfi saqaihi, itu dia masukkan sampai batas daripada betisnya tadi. Untuk apa? Wa yabqa thabitan fi mawqifi. Jadi dia masuk ke dalam lubang, dia tanam, dia punya kaki, saudara, di dalam lubang supaya dia nggak bisa lari. Jadi kalau musuh datang, apapun yang terjadi, dia punya kaki sudah ditanam dalam tanah. Dia tidak mau lari, itu ditunjukkan di depan daripada semua pasukannya. Setelah itu dia diri tegak. Begitu musuh yang jumlahnya hampir 40.000, pasukan Musailamah Al-Kadzdzab menyerbu, dia tidak bergeming, dia tidak bergerak, dia biarkan dirinya apapun yang terjadi, dan akhirnya beliau mati syahid di lubang tersebut, sudah. Subhanallah. Jadi anda bisa lihat bagaimana orang model Thabit ibn Qais supaya dirinya nggak lari, saudara, kakinya dia tanam dalam tanah supaya nggak lari. Kalau dari tanam kan nggak bisa lari, saudara. Apapun yang datang musuh menyerang, dia harus hadapi walaupun dia harus mati. Dan ternyata apa yang dilakukan ini mampu membangkitkan semangat orang-orang Ansor, dan orang-orang Ansor akhirnya tergerak. Mereka memukul mundur daripada pasukan Musailamah sampai pasukan Musailamah Al-Kadzdzab masuk ke dalam bentengnya dan menutup pintu benteng karena tidak mampu menghadapi kegagahan dan keberanian daripada orang-orang kaum muslimin, baik dari Muhajirin dan Ansor. Alhamdulillah. Nah, kemarin kita sudah cerita bagaimana pintu itu terbuka, yaitu oleh Al-Barra ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika itu, saudara, Thabit ibn Qais tidak sendiri. Yang menemani beliau di samping beliau sampai mati sakit bersama beliau, saudara, yaitu Zaid ibn Khattab, adik daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Begitu juga Salim maula Abi Hudzaifah. Beliau juga seorang sahabat Nabi daripada penghafal Al-Quran
yang juga ikut akhirnya mati syahid bersama Thabit ibn Qais dalam perang Yamamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira kalau pasukan zaman sekarang bagaimana sudah? Mau perang nyiapin tempat lari dulu. Ini kira-kira kalau peluru habis ada tempat lari kan? Orang sekarang kan kebanyakan nyiapin tempat lari, saudara. Ini enggak nyiapin tempat lari. Dia tanam, dia punya kaki supaya tidak bergerak, supaya tidak bisa lari, supaya apapun yang terjadi dia tidak bergeming, tetap menghadapi musuh. Inilah salah satu bentuk potret kehidupan sahabat Nabi yang berjuang mengorbankan harta benda sekaligus nyawanya untuk Allah dan Rasulnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, itu barusan kita lihat potret kehidupan daripada Thabit ibn Qais radhiyallahu taala anhu.